Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian ketiga panglimanya, beliau sangat sedih. Diriwayatkan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat 90 sekian luka yang semuanya terdapat di bagian depan tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan sahabat Nabi yang disebut memiliki dua sayap. Hanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memiliki keistimewaan mulia di surga sebagai satu-satunya sahabat Nabi. Beliau adalah putra Abu Thalib yang dikenal sebagai Zul Janahain atau pemilik dua sayap. Orang ini dikenal sebagai sosok yang amat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat dermawan. Selain itu, dia juga memiliki reputasi sebagai pribadi yang sangat berani dan tak kenal takut. Ia diberi gelar sebagai orang yang memiliki dua sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Dan ia memeluk Islam setelah diajak oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketika orang Quraisy mendengar berita masuk Islamnya Ja'far, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang beribadah. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib dan istrinya meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Habasyah bersama para sahabat lainnya. Izin diberikan oleh Rasulullah dan akhirnya rombongan tersebut berangkat, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Ja'far kemudian menjadi pemimpin kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka merasa lega karena Raja Habasyah, Najasyi, terkenal sebagai sosok yang adil dan soleh. Di Habasyah, kaum muslimin dapat menjalani agama mereka dengan kedamaian, tanpa cemas dan ketakutan yang mengganggu, seperti yang mereka alami sebelum hijrah. Selama 10 tahun, Ja'far bin Abu Thalib dan istrinya hidup aman dan tenang dalam perlindungan yang penuh keramahan di bawah naungan Najasyi. Pada tahun ke-7 Hijriah, Ja'far bin Abi Thalib pergi meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yasrib. Sesampainya di Yasrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan bahagia. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja kembali dari perang Khaybar. Beliau bertemu dengan Ja'far dan mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang membuatku lebih bahagia, kemenangan Khaybar atau kedatanganmu." Begitu pula kaum muslimin lainnya, terlebih fakir miskin. Mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Ia adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga ia diberi gelar Abil Masyakin, bapak orang-orang miskin. Abu Hurairah menceritakan tentang Ja'far, "Orang yang paling baik terhadap kami yang termasuk golongan orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia sering mengundang kami ke rumahnya untuk makan bersama dan kami akan makan apapun yang ada. Ketika makanan sudah habis, dia memberikan kepada kami panci bekasnya dan kami akan menghabiskannya hingga bersih." Tidak lama setelah Ja'far tiba di Madinah pada awal tahun ke-8 Hijriah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk melawan pasukan Romawi di Mu'tah. Zaid bin Haritsah diangkat sebagai komandan pasukan. Rasulullah memberikan pesan, jika Zaid tewas atau terluka, Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikannya. Jika Ja'far juga tewas atau terluka, Abdullah bin Rawahah akan menjadi komandan. Jika Abdullah bin Rawahah juga terluka atau gugur, maka kaum muslimin harus memilih pemimpinnya atau komandan dari kalangan mereka sendiri. Setelah itu, Rasulullah menyerahkan bendera putih kepada Zaid bin Haritsah. Pasukan ini pun kemudian berangkat ke wilayah Mu'tah. Di sana umat muslim menemui pasukan Romawi yang sangat banyak, mencapai 200.000 tentara. Jumlah ini luar biasa besar dan belum pernah dihadapi oleh umat muslim sebelumnya, yang hanya terdiri dari 3.000 orang. Ketika dua pasukan ini telah berhadapan, peperangan pun mulai berkecamuk, hingga Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegas Ja'far melompat dan mengambil bendera dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair. Wahai alangkah dekatnya surga, yang sangat lezat dan dingin minumannya, Romawi telah dekat kehancurannya. Wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya. Ia mulai berputar-putar, mengacaukan barisan musuh, hingga tangan kanannya terputus. Lalu dengan tangan kirinya dia mengambil bendera itu, tapi tangan kirinya juga terputus, dan akhirnya ia gugur sebagai syahid. Setelah itu, Abdullah bin Rawahah mengambil bendera itu dan terus mempertahankannya, hingga akhirnya dia juga gugur sebagai syahid. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian ketiga panglimanya, beliau sangat sedih. Diriwayatkan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat 90 sekian luka yang semuanya terdapat di bagian depan tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi ke rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mendapati bahwa Asma telah menyiapkan roti dan memandikan anaknya untuk menyambut kepulangan sang ayah. Asma menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjumpai kami, saya melihat wajah beliau sangat sedih. Rasa takut pun muncul di dalam hati saya, tapi saya tidak berani bertanya. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Panggil anak-anak Ja'far ke sini, saya akan berdoa untuk mereka." Mereka segera mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara dengan beliau, dan beliau merangkul mereka serta mencium mereka sambil air mata mengalir. Saya pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Ja'far?" Rasulullah menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak, apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Ja'far sebagai malaikat di surga, dan bahunya bercucuran darah, dan ia terbang di surga."
Inilah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah meridhoi Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembali baginya. Dan itulah kisah dari Ja'far bin Abi Thalib. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.